Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi menarik lainnya tentang peresmian Plaza atas alun-alun Surabaya hari ini disambut gembira oleh seniman, salah satunya Cak Kartolo. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Pemirsa, diduga hendak mengantarkan untuk berobat, sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Kediri. 3 orang penumpang mobil tewas di lokasi setelah terseret sejauh 300 meter hingga bodi mobil hancur. Sementara itu diduga pintu perlintasan kereta api di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman Sidoarjo tidak berfungsi normal. Minibus yang dikemudikan Mahendra Wicaksono bersama keluarganya tertabrak kereta api Sri Tanjung nomor KA 302 Senin sore. Akibat kejadian ini, bapak dan ibu dan 1 anaknya dalam mobil tersebut ditewas di lokasi kejadian. Sementara 2 anak lainnya luka-luka. Beralih ke informasi lain pemirsa, puluhan ex-napiter atau mantan napi teroris gelar upacara kemerdekaan HUT RI ke-75 di halaman Mapolres Lamongan Senin pagi. Polres Lamongan mengapresiasi semangat patriotisme puluhan ex-napiter tersebut. Pasalnya sudah 100% kembali ke NKRI. Ex-napiter juga mengajak para teroris untuk kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Warga tengah hutan di Desa Deket Agung, Kecamatan Sugio, Lamongan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di tengah hutan. Warga mengibarkan bendera merah putih dengan panjang 75 meter dan lebar 5 meter. Dalam upacara ini juga nampak ibu-ibu sambil menggendong anaknya yang juga ikut dalam pelaksanaan upacara. Kemenkumham Jawa Timur memberikan remisi HUT RI yang ke-75 kepada 11.268 napi, salah satunya napi kasus terorisme Umar Patek. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi berlangsung hikmat meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara upacara di Balai Kota Surabaya, Wali Kota memberikan penghargaan pada sejumlah pihak yang andil dalam penanganan COVID-19. Salah satu hal yang tak lepas dari upacara kemerdekaan Indonesia di Gedung Gerahadi Surabaya adalah adanya paduan suara Gita Bahana Jatim yang selalu menyanyikan lagu-lagu perjuangan dengan bagus. Yohanes Fandi Indra Prasetya, Dirijen Paduan Suara Gita Bahana Jatim, merasa bersyukur masih dapat bertugas meski masih dalam pandemi COVID-19. Ya, tepat pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, para pedagang dan pengunjung Pasar Ketapang Kota Probolinggo menghentikan aktivitasnya. Mereka menghormati bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aksi serupa juga dilakukan pengguna jalan jalur selatan Probolinggo. Kemenkumham Jawa Timur memberikan remisi HUT RI yang ke-75 kepada 11.268 napi yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur. Salah satu penerima remisi tersebut adalah napi kasus terorisme Umar Patek. Penyerahan remisi tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kemenkumham Jawa Timur di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi 2 ibu rumah tangga asal Ponorogo. Kedua ibu ini telah melahirkan tepat di hari HUT RI ke-75 tahun. Sementara itu di Pamekasan, Madura, salah satu pasangan suami istri warga Desa Ceguk, Kecamatan Lanaan juga melahirkan bayi tepat di HUT Kemerdekaan RI. Peresmian Plaza atas alun-alun Surabaya hari ini disambut gembira oleh seniman, salah satunya Kartolo. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa Surabaya, Wali Kota hari ini, Tri Risma hari ini meresmikan Plaza atas alun-alun Surabaya Senin sore tadi. Keberadaan Plaza alun-alun ini disambut gembira oleh seniman, salah satunya Kartolo. Ini merupakan karena tempat ini rencananya akan dijadikan tempat untuk kegiatan seni budaya. Dinas Pendidikan Jatim akan menggelar uji coba kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka untuk jenjang SMA SMK mulai 18 Agustus besok. Daerah yang pasti menggelar uji coba ini adalah Probolinggo. Ketua DPC Gerindra Tuban, Tri Astuti, menghadiri acara malam tirakatan HUT Kemerdekaan
DPC PD Perjuangan Minggu malam. Dalam forum tersebut juga hadir bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh PDIP, Setiajid Armaya atau Setia Negara. Kehadiran Tri Astuti tersebut disebut sejumlah pihak mengisyaratkan bergabungnya Gerindra ke PDIP dalam Pilkada Tuban 2020. Di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi berdampak pada bisnis kerajinan kendang jimbe di Blitar, namun tetap eksis dan bertahan. Nantikan informasi menarik ini usai jeda. Pemirsa, Bank Indonesia meluncurkan uang baru pecahan khusus Rp75.000 sebagai peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun ini. Uang ini memiliki desain yang istimewa karena memiliki detail-detail yang khusus. Uang baru ini sudah mulai bisa ditukar masyarakat melalui aplikasi Si Pintar. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali menciptakan inovasi di bidang otomotif. Kali ini ITS menciptakan mobil pintar atau Intelligent Car ITS atau iCar. Mobil otonom ini mampu berjalan otomatis tanpa pengemudi dan tidak menabrak orang di depannya. ITS mempersembahkan mobil yang akan digunakan di dalam kampus ini sebagai kado hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Pemirsa, di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi berdampak pada bisnis kerajinan kendang jimbe di Blitar. Namun kini mereka perlahan mulai bangkit setelah tidak beroperasi selama 2 bulan. Namun demikian penjualan kendang jimbe ke luar negeri tetap masih mengalami penurunan drastis. Ratusan warga desa di Lamongan menggelar sedekah bumi sebagai wujud syukur panen melimpah dan dihadiri langsung Sang Kades Biduan Angeli Emitasari. Nantikan informasi menarik ini usai jeda berikut. Pemirsa, ratusan warga desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan menggelar sedekah bumi sebagai wujud syukur panen yang melimpah. Menariknya, tradisi turun-temurun yang digelar di punden atau makam sesepuh desa di tengah sawah ini dihadiri langsung oleh Sang Kades Biduan Angeli Emitasari. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Pojok Pitu, Senin 17 Agustus 2020. Saya Fani Patricia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan salam CTV.